ada yang namanya ring blower, Pak. Di atasnya aerator ada ring blower. Nah, ring blower ini dia di bawah root blower, impellernya itu kayak kipas, Pak. Nah, itu sektor menengah. Jika bapak-bapak ada kolam sekitar 5 atau 10, nah itu bisa pakai ring blower. Powernya dia hanya 1.500 sampai 2.200. Ada yang lebih atas, cuma efektifnya kalau power yang lebih tinggi mending pakai root blower. Kemudian ada root blower. Root blower yang kita jual ada beberapa merek. Merek yang pertama adalah Golden Tech. Nah, Golden Tech ini dari Taiwan, Pak. Jadi sebelum kita impor langsung, nah kita juga riset beberapa produk dari Cina, dari Taiwan, dan dari Jepang. Nah, sehingga kita memilih dari Taiwan. Kemudian si root blower ini memang dikhususkan mesin untuk suplai udara. Ada juga yang selain pakai root blower, produk yang tadi di sebelahnya, mungkin bapak-bapak udah lihat juga. Jadi root blower itu ada berbagai macam tipe. Dari tipe yang paling kecil itu tipenya GT040 sampai yang paling besar GT150. Nah, 140 itu di 1,5 in outputnya, dan yang tinggi itu di 6 in. Nah, kemudian kalau kita lihat di saya tadi bagi-bagi brosur itu, Golden Tech itu mempunyai kurva, Pak. Jadi dia hitung-hitungannya nggak bakal lari. Kayak kalau Pak Arman itu di sini menginformasikan kebutuhan 1 kubik itu adalah 30 liter per menit udara dengan menggunakan uniring sepanjang 1 meter dibulatkan tadi, Pak. Jadi 1 meter kubik sama dengan 30 liter per menit udara, Pak. Nah, itu rumusnya di situ, Pak. 1 meter kubik sama dengan 1 liter per menit, 30 liter per menit udara. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya kolam diameter 5? Diameter 5 itu kira-kira berapa kubik, Bapak? 19, sekian lah ya. Nah, 19 kubik sama dengan berarti dikali 30 liter udara. Nah, hasilnya saya hitung dulu, Pak. 570, berarti udara yang kita butuhkan adalah 570 liter per menit. Nah, kita tinggal lihat di kurva si Golden Tech itu. Di situ kan ditulis meter kubik ya. Kita komparasi aja dari liter per menit ke meter kubik per menit. Kalau di situ di brosurnya meter kubik per menit, Pak. Nah, sehingga udara yang kita butuhkan itu tercapai atau terpenuhi, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, di situ kemudian di situ juga diterangkan di sebelahnya ada LA. LA itu apa? LA itu power dinamo yang kita butuhkan. Nah, powernya juga di situ udah diterangkan di situ. Kalau misalkan kita butuh sekitar tadi di kolam itu blower tipe GT080 itu output udaranya sekitar 7.000 liter per menit, Pak. 7.000 liter per menit udara. Jadi kalau kita bagi ke 30 liter itu bisa mencapai sekitar 233 kubik. Nah, jadi hitung-hitungannya
Seperti itu Pak. Nah kalau Pak Arman ini kan pakai Uniring Pak. Kalau kita ada produk namanya Fine Bubble Diffuser. Nah Fine Bubble Diffuser ini memang harganya lebih tinggi timbang Uniring. Namun ada beberapa kelebihan. Kelebihannya dia itu tidak perlu disikat atau diangkat Pak. Free maintenance. Bisa mau pembersihan 2 tahun sampai 3 tahun sekali. Itu hanya dicuci aja. Nah kemudian untuk hitungan udaranya, si Uniring dengan diffuser itu sama aja Pak. Dia 1 meter Uniring dengan 1 diffuser diameter 10 in itu 1:1. Jadi udaranya sama-sama 30 liter per menit. Nah kemudian untuk tadi balik lagi ke power dinamo, itu ada di brosur ada pressure ya Pak ya. Jadi biasanya kolam bioflok itu mayoritas di ketinggian air 1 meter Pak. Jadi kita lihat pressure-nya itu di 1000 mmAq. Nah di 1000 mmAq di 1 meter air. Situ apabila kita sudah ketemu kebutuhan udaranya berapa liter per menit, kemudian kita geser ke sampingnya itu ke LA Pak. LA itu kebutuhan power. Nah kebutuhan powernya misalkan di situ dilihat 4000 berarti 4 kW. Selanjutnya kalau misalkan kita udah ketemu tipe dan power berapa, apa kendalanya? Kebanyakan tuh kendalanya listrik rumahan itu tidak ada power yang 3 pas Pak. Kebanyakan kita listriknya di rumah itu hanya 1 pas. Nah itu banyak dan sering banget saya temukan di lapangan gitu kan. Maka dari itu kita mencari solusinya, dan solusinya itu menggunakan inverter. Jadi inverter ini alat yang bisa merubah listrik dinamo 3 pas bisa connect ke listrik rumah kita 1 pas. Dengan catatan kapasitas listrik kita mampu mendorong dari dinamo itu. Misalkan dinamonya 4000 watt. Nah, kita harus pasang listrik yang 5500. Kan kebutuhannya bukan cuma untuk blower aja kan. Ada buat lampu dan segala macam gitu kan. Nah, kemudian juga inverter itu berfungsi untuk protect dia, Pak. Apa yang dimaksud dengan protect itu? Apabila ada kendala atau mampet di kolam, jadi ampere listrik itu naik, Pak. Kalau tidak ada alat yang memprotek si dinamo itu, maka dinamonya akan terbakar. Nah, kalau dinamonya terbakar, kita kan butuh waktu buat pesan lagi ya Pak. Bisa beberapa hari, apalagi yang daerah jauh. Makanya kita sarankan menggunakan inverter. Kalau misalkan ampere naik, dia otomatis protek, langsung mati tuh dinamo, aman Pak. Dan kita cari penyebabnya apa. Di pipa-pipa itu apakah ada yang tersumbat? Nah itu pasti masalahnya di tersumbat tuh Pak. Nah setelah selesai masalah baru bisa kita nyalain lagi. Dan selain buat protek, inverter itu pun bisa buat mengatur RPM Pak, putaran blower. Jadi misalkan blower Pak Arman ini 7000 liter per menit. Nah kita rendahkan putarannya di 25 Hz. Kalau full itu kan inverter 50 Hz. Jadi kita turunin setengah itu, liternya itu jadi 3500 liter per menit Pak. Si blower yang tadi itu, kalau kita turunin Hz-nya. Dan udaranya
berkurang. Udaranya berkurang, konsumsi listriknya berkurang juga. Nah, dia putarannya jadi rendah tuh Pak. Walaupun puli blower dan puli dinamonya sama-sama 1:1 dia. Kalau Bapak mau bangun kolam lagi, naikin lagi putarannya, tinggiin lagi sampai mencapai maksimal di 7.000 liter per menit. Nah, Bapak nanya nih, saya kolamnya baru sekitar 1.000 kubik atau 100 titik diffuser aja. Di bawahnya si GT80 itu ada Pak, GT65. Di bawahnya lagi ada GT50. Dan tadi saya juga udah menjelaskan di lapangan cara perawatannya, kemudian instalasi pipanya. Tadi sudah jelaskan, mungkin kalau yang belum terlalu paham bisa kita diskusi bareng-bareng di sini, atau bapak-bapak yang mau menanyakan tentang masalah kolamnya di rumah, mari kita diskusi sama-sama. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Yang akan ditanyakan yang pertama, bahwa saya itu berencana mau membuat kolam itu ya 10 buah gitu ya, yang ukuran diameter 3. Kira-kira kalau untuk kebutuhan aeratornya itu berapa? Misalnya kalau satu kolam D3 itu kan 7 kubik ya, 7 kubik berarti per satu kubik itu kan satu aerasi ya, berarti 30 kali 7 gitu ya. Oh, 30 buah kolam Pak? 30 LPM itu kan, 30 LPM kali 7 kubik, begitu itu. Iya betul Pak. Kolamnya tadi berapa Pak? 10? Diameter 3. Diameter 3? Berencana membuat kolam di 10. Nah, seperti itu. Ya. Berarti kebutuhannya berarti 210 kali 10 kolam gitu ya. Begitu bukan? Ya Pak, terima kasih Pak. Tadi Pak siapa Pak? Saya Teten. Pak Teten ya? Iya. Terima kasih Pak Teten. Nah, jadi contoh masalahnya Pak Teten punya kolam diameter 3 sebanyak 10 kolam. Diameter 3 itu adalah 7 kubik ya Pak? 7 kubik air. Iya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Pak. Bisa lihat itu. Jadi diameter 3 itu adalah 7 kubik ya. Mungkin cara ngitungnya Bapak-bapak udah tahu ya. 3,14 dikali 1,5 kali 1,5 dengan kedalaman 1 meter biasanya idealnya. Nah 7 tinggal 7 kubik dikali 10 adalah 70 Pak. 7, berarti kolam Bapak itu keseluruhan adalah kapasitasnya 70 kubik. Kalau 1 kubiknya kita butuh 30 liter per menit, berarti tinggal 70 dikali 30 Pak. Nah, 2000 Pak. Ya, jadi yang Bapak butuhkan udaranya adalah 2119 liter per menit. 2000. Nah, Bapak tinggal lihat Pak di brosur situ Pak. Yang Golden Tech. Dapatnya berapa kira-kira? Ayo kita sama-sama cari. Yang Golden Tech di 1000 mmHg Pak. Nah itu Pak. Nah di sini Pak, ini ada 1000 nih Pak angkanya. Nah kita lihat QS-nya. QS ya. Tadi Bapak kan di 2000 liter ya. Di 2000 kita cari di sini QS-nya nih. Di 2
QS itu apa? Case capacity, Pak. Capacity. Ya, output udara. Oh, yang kita itu Pak. QS. Ya, capacity. Output udara ya. Ya, Jaraknya 2100. betul. Nah, jadi 1000 karena 1 meter kolamnya ya. Kita tinggal turun dapat angka 2 di GT050, Pak. Nah, 2 ini Oke. kita geser ke sebelahnya di 0,70 itu powernya, Pak. Power yang dibutuhkan itu adalah 700 watt. Lantar. So, dari situ ke kanan. Ya, ke kanan di sebelahnya, Pak, yang LA. Oh, LA itu apa? LA itu power dinamo yang dibutuhkan. Power dinamo ya. Ya. Oke. Nah, 0,70. Yang 0,30, oke. Betul, Pak. Nah, tapi di sini saya menyarankan powernya kita naikin sedikit, Pak. Jadi 1,5 kW. Jadi enggak ngepres. Pada saat ampere naik itu, jadi ada cadangan ampere di dinamo agar dinamonya aman, Pak. Mas, mohon maaf, saya coba diulangi, Mas. Dari atas. Ya, Ini 1000 ini maksudnya 1 kubik ya? 1 meter. Betul ya? 1 meter. Oke. 1 meter kedalaman, Pak. Baik, saya ingin tahu baca tabelnya diulangi, Mas. Ya, root blower ini bisa menahan pressure 8 meter air, Pak. Biasanya 8 meter itu digunakan untuk pengadukan air limbah di sektor hotel atau apartemen gitu. Biasanya di apartemen itu kan nggak ada spiteng loh. Nah, jadi kotorannya diaduk pakai itu. 1000 sampai 8000 ini ya, tapi air. Ketinggian air, Pak. Ketinggian air ya. Ya. Ketinggian air. Oke. Nah, jadi kita turun ke bawah 2000. Nah, kita ketemulah 2 meter kubik per menit sama dengan 2000 liter per menit. Meter kubik kita compare aja ke liter per menit, itu dapatnya jadi 2, Pak. Belum ketemu ya? Sorry. Tadi habis kita lihat yang angka ini, kita lihat yang Ini, Pak, ya 1 meter airnya. Oke. Nah, turun ke bawah. Tadi kan Bapak Tatang kan kebutuhannya 2000 ya, Pak. Ya, 2000 ini 2100. Nah, ini, Pak, angka 2 nih. Nah, Oh, kita lebih ini, oke. ya. Kita lihat. Nah, geser ke sini, ini adalah power yang dibutuhkan jika udaranya ingin 2000 itu, Pak. Oh. Nah, gitu, Pak. WS ini tadi output udara. Ya, LA itu power, LA Pak. Power. Betul. Dinamonya. Betul, Pak. 0,7 itu apa? Powernya, Pak. Wattnya. Wattnya. Oh, watt. Iya. Oke. Berarti enggak 700 watt, Pak. Itu. Ya. 700. Tapi kita sarankan dinaikin, Pak. 2,3 ini maksudnya 2300. Betul. 2300 liter per menit udara. Tapi ditulisnya 2,3 gitu ya. Iya, karena di situ ada keterangan, Biar mudah, Mas. maaf, Pak. Nah, di sini ada keterangan QS dalam kurung meter kubik per menit. QS itu tadi output udara ya. Betul, Pak. Oke. Pressure itu Ketinggian air, Pak. Hah? Pressure ketinggian air. Ketinggian air. Ya, aman itu 1450, Pak. Standar RPM motor, putaran dinamo. Nah, itu udah aman dengan noise yang atau suara yang tidak terlalu berisik. 1450. Karena di nameplate dinamo itu pasti dia standarnya kalau 4 volt itu 1450. Nah, jadi kalau misalkan bapak-bapak mau beli root blowernya aja, dinamonya misalkan tadi ada juga yang bertanya dari salah satu sini dari Lampung ya kalau nggak salah.
Ya Mas. Jadi dia pengen beli root blowernya aja, dinamonya dari saya. Ya monggo, tapi harus dengan tipe yang putarannya 1450 Pak. Jangan sampai kita pasang yang 3000 RPM. Nanti komponen dalamnya tuh bisa rusak di. Lebih ekonomis yang lebih kecil aja Pak. Jadi modal pertamanya itu kita lebih rendah. Gitu. Seperti ada banyak kasus juga, kebanyakan orang berspekulasi kalau root blower jalan 24 jam itu kan mempengaruhi umur si blower itu kan. Lah saya bilang kalau misalkan Bapak modal pertamanya itu hanya cukup untuk membeli satu root blower, beli satu aja sampai panen, sampai 2 kali panen nggak masalah itu Pak, 24 jam. Setelah 2 kali panen dapat income lebih, nah baru beli satu lagi Pak, biar supaya di switch hidupnya. Jadi satu hari itu kan 24 jam, kita bagi 4 aja tuh, 6 jam nyala, yang ini 6 jam mati. Nanti ada programnya di panel tuh Pak, switch timer. Nah itu otomatis. Tadi yang seperti Pak Arman bilang ada panel ATS, itu 30 detik ya. Kalau timer switch itu paling 2-3 detik dia mati langsung nyala. Jadi yang ini diademin dulu mesin yang sebelahnya. Jadi mesin sebelahnya yang bekerja 6 jam. Nah itu bisa mempengaruhi dari lamanya umur root blower itu. Sehingga kita investasi jangka panjang gitu Pak. Iya. Misalnya di BWNC itu ada garansi atau misalnya extending, masih dipasang berarti ada teknisi di sana atau gimana? Ya untuk garansi kita pasti garansi Pak 1 tahun. Garansi 1 tahun. Kemudian untuk pemasangan di luar kota itu biasanya kita by video call aja Pak sama teknisi. Adapun jika Bapak pengen teknisi kita yang ke sana, nah nanti itu akomodasi dan segala macamnya ditanggung oleh pihak yang di sana gitu Pak. Nggak ada rekanan di Banjarmasin, ada rekanan? Oh nggak ada Pak. Cuma kita udah ya banyak juga di sana gitu Pak. Karena kan dari segi garansi tadi ketahanan produk yang tadi saya pertama bilang, kita udah riset produk dari berbagai macam negara ya. Bahkan kita juga dulu mau jual yang namanya mesin yang di sebelahnya root blower tadi tuh Pak, pada 2019 itu. Cuma kita pikir karena banyak pembudidaya di Indonesia kan, ya maksudnya dari segi modal dan ininya ada yang beberapa yang terbatas, sehingga kalau misalkan kita paksakan untuk jual mesin itu agak kasihan juga gitu Pak. 2 tahun atau 3 tahun rusak kan, kalau belum balik modal itu kasihan. Makanya kita cari produk yang ideal dari segi harga dan kualitas, jadi tahannya pun bisa lama umurnya gitu Pak. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Ya boleh Pak. Saya punya ring blower yang HP, yang setengah HP yang blower, wattnya 370 watt. Kapasitas ke dalam area itu hanya sampai 70 cm gitu. Dan ya itu kondisi pengiringnya rata gitu. Jadi kalau di sudut 45 derajat itu bisa gitu. Tapi kalau ketinggian 70 kecil gitu ya. Ya kalau normalnya mungkin di bawah 70 lah gitu. Dan terus yang kemudian di listriknya juga boros mungkinnya, jadi mungkin harus pakai inverter mungkin ya. Nah terus biaya inverternya itu berapa gitu? Tidak aja.
terima kasih Pak. Yang pertama kita lihat dulu Pak, dari si ring blower itu kan 370 watt Pak ya. Kalau kita bagi 30 liter per menit, dia jadinya berapa titik tuh. Nah, bisa juga kita salah karena terlalu panjang uniring, terlalu panjang, jadi lebih banyak output keluarnya daripada udara yang dihasilkan aerator gitu Pak. Jadi harus dekat kolam. Ya, misalkan si aerator itu dia kapasitas yang dikeluarkannya hanya 300 liter per menit. Nah, kita kasih di kolam itu uniring yang sampai 500 liter per menit. Nah, kan jadinya minus udara yang dikeluarin. Otomatis itu bakalan kecil keluar udaranya Pak. Nah, itu bisa dihitung yang tadi saya jelaskan itu Pak. Selang pengaruh nggak? Saya selangnya kegedean, pakai setengah liter kegedean. Nah, untuk pipa, instalasi pipa, jadi sifat udara itu kan mengejar ruang yang sempit, bukan yang sempit ke besar ya Pak ya. Jadi semakin sempit pipanya, ruangannya, jadi dorongannya semakin kenceng dia Pak. Jadi misalkan root blower kita tipe GT050 itu 2 in. 2 in tadi kita bikin tampungan udara 4 in. Kemudian kita keluarin lagi 2 pipa itu yang 1,5 atau 1 in kiri kanan. Itu kan 2 in juga jadinya kan. Nah, di kolam kita kasih 3/4 sampai ke bawah. Jangan sampai dari si blowernya 2 in, terus di kolamnya malah 2,5 in. Nah, itu kan jadi anginnya, iya, ruangannya terlalu besar, jadi apa namanya, kebuang anginnya Pak. Nggak nekannya nggak terlalu besar gitu Pak. Bagusnya di kecil gitu ya. Bagusnya semakin kecil Pak, semakin ke ujung, ke pusat keluar si udara itu, diffuser atau uniring, itu semakin kecil Pak. Nah, itu jadi dia yang membuat udara itu satu menjadi rata. Kemudian instalasi juga dia harus melingkar di kolam seperti tadi tuh Pak. Jadi jangan hanya satu jalur aja. Nah, itu Pak. Agak jauh, masalah nggak? Pompanya agak jauh dari kolam, misalnya jarak pipa. Oh enggak, meskipun jauh, tapi kalau pipanya semakin kecil nggak masalah Pak. Karena udara kan mencari ruang yang paling sempit kan. Nah, seperti itu Pak. Dikasih header gitu kalau bisa. Header bagus, Bagus ya. bagus. Tapi Bapak perlu hitung juga yang tadi saya infokan itu. Jangan-jangan udara yang dikeluarkan si ring blower kecil, Bapak paksakan di uniring yang kapasitasnya terlalu besar, jadinya udaranya nggak akan keluar Pak. Itu kekurangan udara. Makanya tadi yang saya bilang dari awal tuh tidak ideal hitungannya gitu Pak. Seperti itu. Bapak nanti hitung aja tuh berapa meter uniringnya. Jadi 1 meter itu kan 30 liter per menit. Nah, itu Bapak compare dengan udara uniring, sama atau malah jomplang gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada yang ditanyakan lagi Pak? Oh, inverter. Inverter, jikalau si ring blower itu maksimalnya mengeluarkan 300 liter per menit, meskipun pakai inverter juga tetap segitu Pak, kecuali kalau kita kecilin jadi ke 150 liter per menit. Nah, itu bisa. Kalau kita gedein lagi, paksain, nggak bakal bisa. Ada akibatnya nggak sih kalau misalnya kita punya kayak Bapak tadi perlu 2100 ya untuk 10 kolam, tapi untuk memulai misalnya coba dulu 5 kolam, sehingga pakai mesin yang kapasitas 2100, berarti kan LPM-nya jadi lebih Rendah. Iya. apa ada ini nggak budidaya atau gimana? Kalau terima Oh enggak Pak, kan kita pakai inverter kan. Jadi
dan diturunin hertznya. Oh, itu efeknya bakal overload Pak, yang tadi saya bilang ampernya akan naik dia. Karena kan udaranya nggak keluar semua Pak. Jadi sama aja hidung kita tahan. Nah, udara tidak keluar semua kecuali kita membuat buangan udara. Maksudnya kita losin udara di satu palep. Tapi kan sayang udaranya kebuang sia-sia Pak. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan kita punya yang 2000 liter per menit, harus dimaksimalin segitu. Atau kita pakai inverter apabila kolam yang kita buat itu masih sedikit. Gitu Pak. Nanti misalnya ya, kan hitungannya kan kita bagi 30 liter per meter kubik. Iya. Kalau saya pakai budidaya Pak Ahmad kan 700. Iya, betul. Iya. Menurut Pak Ahmad kurang lebih antara 75. Iya Pak. Dan itu jadinya kapasitas yang mana yang kita pilih mesinnya? Nah, sebenarnya Pak, untuk riset kita nih, riset PT BWS itu di Pandeglang itu kita hanya membutuhkan 25 liter per menit Pak, atau ada juga yang 20 liter per menit. Jadi ini keunikannya luar biasa pembudidaya di Indonesia. Ada yang jadi berbagai macam versi sebenarnya Pak. Yang tadi berdasarkan yang saya bilang berdasarkan pengalaman dari masing-masing mereka itu. Ada yang bilang saya butuh hanya 20 liter per menit di 1 meter kubik. Saya butuh hanya 25 liter per menit. Nah, tapi kan kalau Pak Arman di sini 30 liter karena dia mungkin tebar padat ya. Kita bisa aja tebar di 200 ekor ikan dengan kebutuhan udara hanya 20 liter per menit. Nah, jadi titiknya itu semakin banyak tuh Pak kolamnya. Dari 2000 tadi kita bagi hanya 20 liter per menit. Semakin luas lagi, tapi tebarannya dengan catatan tidak bisa terlalu padat. Jangan diremehkan juga bahan-bahan tadi kayak yang dikasih tahu Pak Arman tuh. Nah, itu penting juga itu Pak. Kita mau tebar padat tapi kayak molase dan segala macamnya itu tidak mengikuti aturan standar bakunya, mengandalkan udara aja gitu. Nah, itu juga tidak akan efisien juga gitu Pak. Jadi diselaraskan gitu Pak. Iya Mas. Kalau kebutuhan kalau kita bisa dibutuhkan di 31.800 per menitnya, itu berarti butuh mesin yang mana nih? Misalnya, apa kita perlu 2 mesin atau 1 mesin? Yang kapasitas kita Berapa Pak? 31.800 kubik liter per menit. Nah, itu berarti 31 meter kubik per menit Pak. Tinggal dicari aja di situ Pak. 31 di GT 200 Pak. Iya. Itu gede banget ya Pak. Nah, ini udah skala PT ini kalau besar gitu. Karena kita pernah suplai di daerah Cianjur, Jawa Barat, itu paling besar di Jawa Barat. Dia dengan panen sehari hampir 2 ton Pak ikan. Tapi sayangnya nggak mau dipublis Pak, nggak mau dimasukin ke YouTube gitu. Nah, itu biasanya dia pakai yang itu Mas. Iya, GT 200. Dan kebutuhan listriknya juga besar sekali tuh Pak. Iya, udah skala perusahaan. Ini udah Pak.
Ayo. Iya. 2 pertanyaan lagi ya Bapak. Nanti kalau yang kurang puas atau yang masih mau ditanyakan, di situ ada nomor handphone saya, atau nanti setelah ini catat aja bareng-bareng ya. Kebinanya berapa? Iya Pak, monggo Pak. Saya sempat catat ya bahwa 30 LPM per meter kubik, maksudnya setiap kubiknya 30 LPM ya. Liter per menit ya. Nah, kalau salah Pak sempat diskusi minimal 30 lah ya. Itu kalau dikoreksi kalau saya salah, itu 200 ekor per meter kubiknya. Kalau kita ingin 400 ekor per meter kubiknya kita tebaknya, berarti itu bisa naik sekitar 45 LPM apa 50 gitu? Enggak Pak, itu tetap di 30 liter Pak. Iya. Mungkin di Pak Arman juga ada kolam yang di 30 liter per menit, tapi dia tebarannya beda-beda Pak. Kan tergantung dari bahan-bahan bakteri yang digunakan tadi mungkin ya. Seperti itu Pak. Oh, jadi intinya minim itu dianggap 30 LPM per meter kubiknya ya? Iya, Titiknya dia. betul Pak. Enggak, minimnya itu ada yang 20 liter dengan tebar 200 sampai 250, ada yang 25 liter per menit, dan di sini 30 liter per menit gitu Pak. Karena kan kita di sini bicaranya di Arman Biovlog ya, yang 30 liter per menit gitu Pak. Makanya saya kasih contoh 30 liter per menit gitu Pak. Maksudnya 30 liter per menit kan untuk padatan di atas 500 ya? Iya Pak, betul. Berarti 30 itu bisa sampai 500 ya? Nggak apa-apa. Itu 770 Pak. 770. Kalau kita nggak ngejar 30 Pak, ngapain kita padatkan ya? Itu Pak maksudnya. Betul Pak. 30 ya? Iya. Satu lagi. Thank you. Apa udah cukup? Nanti yang lain juga ya. Siap. Biar sampai ngelotok baru ya. Iya. Saya nggak bawa kartu nama Pak. Mungkin bisa dicatat aja ya nomor saya Pak ya. Di 0877. Ini aja terakhir mungkin Pak. Mungkin ada gambaran harga kan dari GT 0. Nah, kalau harga di WhatsApp langsung Pak. Tadi 0877 triple 0 16 234. Sekali lagi ya Pak ya. 0877 triple 0 16234. Mungkin cukup dari saya ya. Satu lagi Mas. Satu lagi, boleh. Sekali lagi. Ya, ini karena saya lihat kan Pak Arman sendiri pakai dari produknya tempatnya Masnya ya. Iya Pak. Apalagi saya lihat barangnya bagus. Iya Pak. Mudah-mudahan Pak. Nah, jualnya bagaimana Pak yang di servis? Apakah bisa dibantu kita ini kalau kita ambil Masnya? Maksudnya kalau begini namanya mesti nggak ada rusak nih ya. Lancar nggak? Kalau tiba-tiba kita ada trouble dibantu nggak? Ya itu. Walaupun intinya kan kita harus punya 2 nih yang cadangan ya. Jadi Mas saya bilang di switch ya kalau bisa Ya. supaya awet. Siap Pak. Mungkin itu Bapak bisa bertanya sama petambak-petambak yang udah pakai produk kita. Kita free konsultasi yang pertama. Yang kedua garansi bisa 1 tahun. Yang ketiga, apabila Bapak rumah di Jabodetabek, kita free pengantaran juga. Dan untuk kerusakan segala macam, kita siap tangani gitu Pak. Yang tadi awal saya bilang Pak, saya karena ini untuk pasar pembudidaya yang notabene petani, nah kita cukup pengen mengedukasi juga, gitu. Sama-sama memajukan perikanan itu Pak. Maksud saya jangan sampai jual putus
ya. Iya, apalagi kita kan punya channel YouTube juga, Pak. Ntar kalau kita kecewain komen di YouTube, waduh masalah nih. Ya, namanya kita saling menguntungkan dalam arti Siap, Pak, siap. tetap jaga hubungan ya. Iya. Oke, thank you, Mas. Ya, mungkin cukup dari saya, Bapak-Bapak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, Ya, terkumpul. Bapak sekalian, di sini tadi depan kita ada kedengeran nggak nih? Kedengeran ya? Nah, di sini ada mesin root blower merek Golden Tech. Jadi di sebelahnya ada supercharge. Jadi mesin root blower merek Golden Tech ini tipe yang Pak Arman pakai tipe GT080 atau GT80. Nah, GT80 ini dia mempunyai output 3 in, Pak. Jadi ini root blowernya, root blower 3 in GT808 080. Nah, di sini ada dinamonya. Ini dinamonya 4 kW ya, Pak. Dinamonya pakai 4 kW. Nah, apa saja komponen blower? Yang pertama adalah udara masuk. Udara masuknya melalui mana? Nah, udara masuk melalui sini, Pak. Ini namanya inlet silencer, Pak. Inlet silencer, udara masuk melalui lubang-lubang sini. Nah, makanya kalau kita di sini ada udara masuknya, Pak. Nah, di dalam sini ada yang namanya busa, Pak. Busa untuk menyaring udara atau hewan yang bisa saja masuk melalui sini. Nah, kemudian udara masuk ke sini, Pak. Di dalam sini ada yang namanya loop atau impeller, Pak. Impeller yang memang dibuat untuk menyedot udara dia, menyedot udara dan dikeluarkan ke dalam. Nah, kemudian udara keluar melalui sini, Pak. Di sini nih. Nah, di sini juga di komponen root blower kita itu ada yang namanya check valve, Pak. Check valve-nya di sini. Check valve ini berfungsi untuk apa? Jadi check valve swing itu dia kalau apabila angin keluar dia ngebuka. Nah, apabila ada angin berbalik ke dia atau ada air, nah dia tutup, Pak. Jadi di dalam blowernya aman. Kemudian ada pressure gate untuk mengukur pressure air, gitu kan, tekanan dari output. Nah, ini safety valve, Pak. Safety valve ini untuk mengeluarkan udara berlebih. Ini fleksibel joinnya terus agar fleksibel. Nah, di sini juga kita lihat ada header, Pak. Header ini kita namakan adalah terminal udara, Pak. Jadi udara kita tampung dulu di header sini. Apabila Bapak mempunyai 2 root blower. Nah, jadi udara kita tampung di sini. Idealnya perhitungan header itu 2 kali lipat dari output blower. Apabila output blower 3 in, kita harus membuat header 6 in, Pak. 6 in dengan dimensi bisa 1 meter. Yang penting kita bisa leluasa aja di sini biar maintenance-nya mudah, gitu, Pak. Nah, kemudian keluarnya dia bisa 2,5 in atau 2 in. Nah, di sini kan agak hangat nih, Pak. Nah, tapi nggak terlalu panas gitu. Kalau panas itu berarti ada angin yang tersumbat, Pak. Nah, itu pengertiannya berarti angin tersumbat itu anginnya tidak keluar sebenarnya, gitu kan. Dan tadi Pak Arman juga menjelaskan ampere dari listriknya naik. Nah, itu angin yang dihasilkan blower tidak sepenuhnya keluar. Sama seperti hidung kita ditutup gitu, Pak, nggak bisa napas dia. Nah, maka
juga ada inverter. Inverter itu dia protect. Kalau nggak ada inverter, ampere naik, dinamo pasti kebakar, Pak. Ampere naik, tidak ada proteknya, nah dinamonya terbakar. Maka kita sarankan menggunakan inverter. Nah, untuk putaran root blower ini kan pakai elektromotor ya, Pak. Elektromotor ini putarannya 1450 RPM, Pak. 20 ya. Jadi bukan, kan ada yang 3000 RPM, mungkin yang ini 3000 RPM. Nah, ini dia 1450 RPM. Apa keunggulannya? Yang pertama dari noise si blower, noise yang dihasilkan. Makanya ini ya bisa dibilang agak lembut noise-nya ya, tidak terlalu berisik. Apalagi bapak-bapak sekalian, dibuat kolamnya di pemukiman warga. Nah, mudah-mudahan ini tidak terlalu mengganggu aktivitas warga gitu, karena suaranya yang rendah. Nah, selain untuk protek, inverter ini berfungsi untuk mengatur putaran, Pak. Biasanya kita mengatur putaran itu mengganti diameter puli dinamo. Semakin kecil diameter puli dinamo, maka putarannya semakin rendah. Nah, kalau ini kan 1:1 nih. Jadi di sini dia di inverter ini kita bisa atur, Pak, RPM-nya. Misalkan kolam Bapak baru 10 kolam, tinggal kita putar, Pak, hertz ya. Tinggal kita putar, maka udara yang dikeluarkan rendah dan meminimalisir pembayaran PLN juga. Nah, Bapak tambah lagi kolamnya, tinggal kita besarin lagi kok ininya udah maksimal. Nanti hitung-hitungan udara kita sesi setelah makan siang ya, Pak ya. Berapa yang dihasilkan si blower ini, nanti kita diskusi sama-sama. Nah, kemudian mumpung di sini, mumpung melihat blowernya, saya juga mau menjelaskan bagaimana merawat, Pak, merawat root blower ini. Nah, memang root blower ini harganya lebih di atas dari supercharge. Tapi mungkin keunggulannya yang pertama, dia bisa dikategorikan mesin long life, Pak. Ini bisa sampai 15-20 tahun, Pak. Jadi meskipun mahal, dia jangka panjang. Nah, untuk perawatannya cukup mudah. Selagi Bapak panen 3 bulan atau 4 bulan sekali, ini cukup dibersihkan aja, Pak, si busanya ini. Busanya nanti di Bapak suruh ngebersihin. Setelah dibersihkan, dipasang lagi. Kemudian ada kaca oli, Pak, di sini, Pak. Nah, di sini ada kaca oli nih. Nah, itu oli yang sudah lama, tinggal kita keluarkan, buang. Ukurannya itu, ukuran olinya nih cuma setengah dari kaca oli aja, setengah aja. Jadi mengikuti oli sebelumnya gitu. Nah, udah cukup itu aja. Ada, dia tipenya SKS 90. Dia banyak di tukang, di tempat-tempat mobil banyak, Pak. Nah, cukup sesimpel itu aja. Yang penting dia dikasih atap biar tidak kehujanan nih, dan instalasi udaranya bagus gitu, Pak. Berapa lama, Pak? 3 bulan sampai 4 bulan sekali, Pak. Ya. Nah, di sini juga takut bertanya-tanya, pemipaannya tadi yang sudah saya bilang, di sini harusnya nampin, dan di sini ada 2 jalur, Pak. Kalau misalkan Bapak cuma 1 jalur, berarti kasihnya 3 in juga dia. Jadi ini 3 in, keluar 3 in. Kalau ini bisa dibatin, maksudnya 2 kali 4 gitu, bisa juga gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ada, Pak? Oh ya, Pak, itu. Kalau untuk satu mesin ini, untuk kapasitas kolam berapa ini? Nah, mungkin nanti kita jelasinnya setelah makan siang lebih baik. Oke, boleh. Iya, takutnya di sini Ini apa ini? sesinya Agustus.
ini peredam. Ini kan lebih bising suaranya daripada root blower. Ini buat peredam suara. Ini super charge. Jadi buat peredam suara. Jadi kalau ini nggak perlu. Nggak perlu karena Baru pakai ini. suaranya 2 kali lipat daripada itu. Yang jalan cuma satu. Cuman ini sekarang udah jarang dipakai. Nggak dipakai. Jadi Jarang. cirinya kalau anget itu wajar ya. Wajar. Nggak salah. Iya. Di atas 100 derajat mesinnya 100 wajar Pak. Yang ini Yang ini anget aja ya. Anget aja. Kalau panas masalah berarti. masalah. Sama ini Pak ya. Kalau ini naik masalah ya. Nah betul Pak. Kalau itu pressure-nya naik berarti ada sumbatan, ada tekanan dia Pak. Dan kalau itunya 0 pun berarti dia anginnya loss, nggak ada tekanan. Dan di kolom juga nggak mau keluar dia. Ada kebocoran gitu Pak. Kalau sambungannya pipa ini seperti biasa, seperti PDAM itu nyambungnya. Ya dilem Pak, dilem terus kita kasih baut Pak biar aman. Iya, kasih baut biar nggak lepas. Ya karena ini kan panas, anget ya. Kalau lem biasa anget dia lepas. Ya. Angin yang keluar juga panas juga. Anget ya. Oh enggak Pak, kan dia kalau udah di kolam itu kan ada air ya, nggak bakal panas gitu. Ini dihubungkan kalau pas itu maintenance aja ya Pak. Iya, ganti oli. Ini ngaturnya dari situ ya. Iya. Ini ngaturnya dari sini. Ini ngaturnya sini, ini situ. Iya. Ini ngatur ini. Oh. Ini kan inverternya ini. Oke. Root blower inverternya itu. Jadi jarum ini tunjukin itu ya. Iya. Betul, iya Pak, betul.